Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis, sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Uini, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga,
Mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan keimanan, kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali rasanya kami bisa berjumpa lagi dengan pemirsa Baitul Salam TV dalam program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, hari ini kita telah kedatangan tamu salah satu bidang yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, yaitu bidang pilar, dan beliau adalah Ustadz Jawaldi SE. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Mutiara Jumat. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitul Salam TV yang berbahagia, hari ini kita akan berkenalan lebih dalam dan lebih jauh tentang bidang pilar yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Baik, kami persilahkan Ustadz untuk menjelaskan, memaparkan tentang dan mengenalkan tentang bidang pilar di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Silakan Ustadz. Terima kasih Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kiranya pada kesempatan pagi ini bisa hadir untuk bersama-sama bermuajah dalam rangka kegiatan yang luar biasa yang diadakan oleh Bidang Pengemasan Pondok Pesantren Modern Baitul Salam yang dikawal oleh Saudara Tidit. Semoga program ini senantiasa hadir dan memberikan keberkahan. Baik sekalian, saya diamanahi di bidang 5 pilar pondok oleh pimpinan, insyaallah mulai dilakuti tahun ini. Jadi di antara beberapa bidang di pondok, di antara satu pilar yaitu pilar 5 pilar namanya ya. Pilar Al-Quran, pilar bahasa, kemudian ada pilar tarbawi, istimai, dan ilmu muladati. Baik, mungkin dari beberapa pemirsa kurang paham ya. Ada 5 pilar pondok yang itu kelimanya adalah pilar-pilar yang sangat memiliki peran atau posisi yang sangat penting di pondok. Baik, yang pertama terkait dengan pilar Al-Quran. Pilar Al-Quran ya kini menjadi ruh pesantren, bahwa pesantren adalah pesantren Quran, di mana Al-Quran menjadi salah satu program unggulan yang paling diutamakan. Dari tadi level PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan juga sampai KMI. Semuanya menjadikan program Al-Quran sebagai pilar utama untuk menjadi ruh pendidikan. Maka terkait ini kita juga membuat tim ses ya terkait dengan bagaimana pembelajaran Al-Quran di masing-masing level itu bisa mencapai target. Jadi kita ada koordinator di masing-masing level di seluruh unit di Baitul Salam untuk merumuskan
untuk kemudian menjadi membuat target goal yang bisa kita buat. Nah, termasuk di antara kemarin kita sudah berhasil melaksanakan haflah Quran bersama yang sudah anak-anak kita yang sudah mencapai target sesuai dengan level-level di bidang. Yang kedua, ada pilar bahasa. Ini juga salah satu dari program unggulan pesantren, yaitu kita mengangkat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan sebagai arjana begitu. Dan jika kita angkat bahasa Inggris karena ini adalah bahasa internasional yang harus juga dikuasai oleh para santri kita. Sama dengan pilar Al-Quran, bahwa di masing-masing level ini juga ada penangcap atau koor untuk melaksanakan terkait dengan sukses di pilar bahasa. Nih. Terus yang ketiga adalah pilar tarbawi. Pilar tarbawi ini adalah pilar ketiga yang ada di Baitul Salam, di mana anak-anak harus kita dampingi betul secara serius. Kita ada namanya di sini adalah bagaimana menjadikan mereka itu faham Islam, akidahnya baik, ibadahnya bisa benar gitu ya. Kemudian nanti akan muncul kira seorang pemimpin yang baik. Kok bisa dari situ? Ya, karena memang kita bentuk di pilar tarbawi adalah masing-masing dari pengampu harus membuat halaqah. Ya, kalau kita pengen ideal adalah masalah yaitu minimal ada maksimal dari 12 siswa gitu ya. Untuk apa ini? Ini biar terjadi interaksi yang efektif antara sang pembina kepada yang dibina, guru kepada murid-muridnya, untuk kemudian bisa untuk secara khusus mengajarkan tentang al-Islam, tentang ibadah, tentang akidah dan semuanya. Jadi ini termasuk dari tujuan adanya pilar tarbawi. Yang keempat adalah pilar istimai. Jadi pesantren mewadahi anak-anak yang berbakat. Pesantren juga kemudian berusaha untuk dekat dengan masyarakat. Jadi program kita adalah salah satunya setiap Ramadan ini sudah digulirkan mulai tahun lalu. Kita ada namanya Santi Mukim bersama masyarakat. Sehingga anak kita kenalkan dengan masyarakat, dengan mad'unya, dengan tempat nanti dia akan kembali kepada masyarakat itu tempat. Jadi kegiatan ini kalau yang kemarin sudah dijalankan adalah selama kurang lebih 10 hari. Anak-anak tinggal di masjid-masjid di sekitaran pesantren Baitul Salam. Kalau kemarin masih di sekitaran Prambanan, Kalasan, Maliserba radius kurang lebihnya 5 km, maka ke depan ini kita akan kiatkan, kita akan buat rencana profil yang akan lebih luas. Jadi anak-anak nanti yang kita target yang sudah siap terjun, artinya mereka secara kafaah Quran, secara kafaah fikih sudah lumayan, nanti kita akan usahakan bisa menjadi dai-dai kecil, dai-dai yang nanti untuk bisa belajar terjun masyarakat Di baru itu istimai yang sudah kita punya beberapa. Terus yang pilar 5 adalah pilar ilmi wal adabi di syariat. Ini termasuk yang menjadi pilar baru yang kita unggulkan. Kembali, jadi anak-anak kan punya potensi masing-masing Jadi nggak ada anak itu kurang, nggak ada, semuanya punya potensi, semuanya dia itu berprestasi. Maka termasuk ini adalah kita mewadahi. Maka yang kita buat adalah masing-masing unit dia ada namanya, kalau di CCT itu dan bina prestasi sesuai. Jadi nanti kita di Baitul Salam juga kita buat seperti itu. Seperti contoh yang di SD 1 itu sudah melaksanakan. Artinya apa? Di program ini kita mewadahi anak-anak yang punya bakat, anak-anak yang punya talent di situ, kita kembangkan dalam bentuk desa populer, dan nanti kalau ada kegiatan lomba di luar, mereka bisa membawa kalau sudah memang disiapkan. Termasuk di sini nanti bahwa
anak selama ini punya bakat mungkin masih terpendam, masih malu-malu. Maka nanti kita akan adakan pendataan. Yang pertama adalah pendataan terkait para asatid guru kita nanti yang siap untuk mendampingi mereka menjadi pendamping terkait dengan bina prestasi ini ya. Terus yang kedua adalah pendataan kepada siswa. Dari siswa-siswa yang punya bakat kita kembali situ. Ya sekalipun tidak menonton prestasi ini selalu merujuk pada medali juara 1 di sebagian. Tapi yang utama lagi adalah iwadah ilmi wal adabi ini tetap kita arahkan kepada punya ilmu yang mumpuni, ilmu yang tadi dengan skill, ataupun yang adalah adabi, punya suluk, punya akhlak yang baik, punya prestasi tapi akhlaknya bagus. Jadi satu yang terkait dengan apa yang jadi amanah kami di 5 pilar pondok. Baik, syukran. Jazakallah khair Ustaz Jawaldi yang telah menjelaskan tentang bidang pilar yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Tadi saya simpulkan ada 5 ya Ustaz ya. Ada pilar Al-Quran, pilar bahasa, pilar tarbawi, pilar ijtimai, dan pilar ilmi wal adab. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau bisa saya simpulkan secara keseluruhan ini santri ini mendapatkan pembinaan yang lengkap dan komprehensif ya Ustaz ya, secara holistik semua dari Al-Quran, dan potensi-potensi masing-masing santri bisa tumbuh ya Ustaz ya, harapannya. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah telah kita simak pemaparan tentang bidang pilar yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Dan ada pilar Al-Quran, pilar bahasa, pilar tarbawi, pilar ijtimai, dan pilar ilmi wal adab. Setelah ini kita akan tanya jawab ya Ustaz ya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi di sesi berikutnya, di sesi tanya jawab. Dan sebagai informasi, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam telah membuka pendaftaran santri baru untuk unit SMP IT 1 yang ada di Prambanan, SMP IT 2 yang ada di Cangkringan, SMA IT yang ada di Prambanan, SMP Quran Global Sen yang ada di Blitar, dan KMI. Untuk informasi lebih lengkapnya, pemirsa Baitul Salam TV bisa membuka di website baitulsalam.sch.id. Baik, kita ketemu lagi di sesi berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qurani di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan research camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qurani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qurani, pilar tarbawi, pilar ijtimai, dan pilar lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam melalui situs website santri.baitulsalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qurani. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat datang kembali pemirsa Baitul Salam TV di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Di sesi berikutnya ini, kita akan ada tanya jawab tentang bidang pilar yang akan saya ajukan ke Ustadz Jawaldi. Ustadz Jawaldi, mohon izin mengajukan satu pertanyaan. Untuk bidang pilar ini, apakah atau bagaimana penguatan dari masing-masing bidang pilar ini sehingga masing-masing bidang pilar ini bisa maksimal dalam menjalankan amanahnya? Baik, terima kasih Ustaz. Setelah kita merujuk dari tujuan pendidikan nasional ya, yang termaktub dalam Undang-Undang 1 tahun 1945 di Len 4, yaitu kutipannya
mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk kemudian juga di kita, kemudian kita merangkum itu menjadi dari 5 pilar ini adalah kita itu punya peran yang sangat strategis. Jadi pesantren Baitul Salam punya peran yang strategis. Kita mengajar anak dari usia dini, bahkan ada anak yang sekolah 3 bulan udah masuk sekolah di sini saja. 3 bulan, kemudian usia PAUD itu SD, SMP, SMA ataupun KMI ini. Saya matur di sini adalah ada masa yang sangat penting dalam hidup seorang, yaitu tatkala kita nanti akan masuk di anak-anak masuk di usia balik. Ya. Waktu emas itu ada di Baitul Salam. Waktu emas itu anak-anak ada di sebelah kita. Ya. Dan saat balik yang kita pahami adalah ya saat dia sudah taklif, ya udah dibebani. Di mana saat itu sudah harus seorang anak itu sudah tidak anak-anak lagi. Tidak lagi bermain-main, tapi sudah pada tahap serius bahwa dia sudah harus siap punya beban menanggung kewajiban, yaitu ya sholatnya, ya puasa Ramadan, ya, dan yang lainnya terkait dengan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu? Jadi kalau terkait dengan tadi 5 pilar, goalnya memang kita ke sana. Kalau kita ingin menghantar anak-anak ini nanti yang sudah siap dengan usia balik untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul siap, yang hebat. Apa itu? Jadi usia transisi itu kan sahabat di SD ya. Di SD. Jadi tahap anak sekolah dari kelas bawah, kelas 1, mereka terus kita buatkan hasanah dengan pembiasaan hariannya baik, ya, dengan ibadahnya, dengan pembelajaran, dengan akhlaknya, ya, kita tuntut mereka untuk sampai nanti sampai kurang lebih di kelas 5 atau 6. Bahkan kemarin sempat itu anak putri itu sudah kedapatan balibanya atau udah pendapatlah itu sampai udah ada yang kelas 4 itu. Artinya apa? Bahwa tahap itu adalah tahap anak itu dewasa. Sudah harusnya taklif. Maka baliknya itu harus dibagi dengan akil. Dengan akil. Jadi pembiasaan tadi ya sudah kita buat di 5 pilarnya kalau nanti kesana itu ya. Jadi anak sudah balik, tapi juga sudah akil. Akil didapat dari mana? Dari pembiasaan, dari proses pendidikan yang sudah kita terapkan. Nah, lulus SD mereka udah balik dan masuk SMP mereka sudah intinya sudah mulai harus dibentuk, dibekali dengan banyak ilmu, banyak kegiatan yang terkait dengan dia harus sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka program Al-Quran mengarah ke sana, ya. Program bahasa yang kita pahami adalah bahasa Quran itu dengan bahasa Arab, ini juga mengarah ke sana. Bahasa itu jembatan kita menuju wibawa internasional. Ya, kemudian pada yang ketiga Quran, bahasa, terus Tarbawi. Ini pengelompokan yang kita maksud adalah gimana sang guru, ya pembina ini, sang mentor ini untuk betul-betul mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tadi siap dengan tujuan hidup, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Terus istimai tadi dengan kita peran Baitul Salam untuk hadir ke masyarakat, ya, mencoba mengajak dini, ngajari mereka untuk dakwah gitu ya. Terus ilmu adab adalah ya tadi kita ingin ya membawa prestasi ini kepada keluarga. Kita ingin membuktikan pada halayak umum bahwa ini loh Baitul Salam, ini loh anak-anak yang kita didik, ini ada hasilnya, ada prestasi yang bisa mereka raih dan nyata gitu. Jadi itu pusat yang jadi titik berat dari adanya pola pilar 5 pilar ini. Baik, Masya Allah, luar biasa jawaban yang diberikan oleh Ustadz Jawaldi tentang penguatan bidang pilar. Bisa saya simpulkan tadi berarti dari utama itu pembiasaan ya Ustadz ya. Pembiasaan dan mempersiapkan bahwasanya anak-anak kita dari SD beranjak ke SMP itu sudah akil balik dan perlu persiapan yang matang.
Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah SWT, telah sampai kita di akhir sesi ini dan kita ketemu lagi di edisi Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Saya mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.